Legenda asal-usul Tanah Madura. Dari babat Tanah Madura dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, Pulau Madura hanya berupa puncak-puncak tanah tinggi yang muncul di permukaan laut. Puncak-puncak tersebut kini menjadi bukit-bukit yang datarannya hanya terlihat ketika air laut surut. Ketika air pasang, dataran itu akan tenggelam di bawah permukaan laut. Beberapa puncak yang masih dapat terlihat hingga sekarang antara lain adalah Gunung Keker di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Wajudan di Kabupaten Sumeneb. Sejarah Tanah Madura tidak dapat dipisahkan dari sejarah Pulau Jawa. Diceritakan bahwa pada masa lalu di Pulau Jawa berdiri sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Di dalamnya terdapat sebuah keraton Giling Wesi, kota yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sang Hyang Tunggal. Medang Kamulan terletak di muara Sungai Berantas dan ibu kotanya bernama Watanmas. Raja memiliki seorang putri bernama Putri Bendorogung atau Putri Bendoro Agung. Suatu hari sang putri terpengaruh oleh kekuatan gaib dan bermimpi cahaya rembulan masuk ke dalam tubuhnya. Dan tidak lama kemudian sang putri hamil. Ketika raja menanyakan siapa yang menghamilinya, putri tidak menjawab. Raja pun murka dan memerintahkan patihnya, Patri Panggulan, untuk membunuh putri tersebut dan membawa kepalanya kembali. Sebagai bukti apabila patih tidak dapat menunjukkan kepala sang putri, ia pun tidak dapat kembali ke kerajaan dan jabatan patihnya diberhentikan. Patih membawa sang putri ke sebuah hutan dan bersiap untuk melaksanakan perintah. Namun saat hendak memenggal leher sang putri, pedang yang dipegangnya selalu terjatuh, dan hal ini terjadi sebanyak 3 kali. Patih pun termenung menyadari bahwa kehamilan sang putri mungkin bukanlah akibat dari kesalahan manusia biasa, melainkan karena campur tangan kekuatan gaib. Ia pun memutuskan untuk tidak melaksanakan perintah raja dan mengasingkan diri. Sejak saat itu, Patih Pranggulan mengganti namanya menjadi Kiai Poleng. Poleng yang artinya orang yang mengenakan kain tenun khas Madura. Ia mengganti pakaiannya dengan kain seadanya dan mulai membuat rakit dari potongan kayu. Sang putri kemudian dinaikkan ke atas rakit itu dan dihanyutkan menuju arah timur. Tempat tujuan itu kelak dinamai Madura, yang menurut sebagian pendapat berasal dari kata Maduro ya. Dan menurut pendapat lain mengatakan nama Madura berasal dari Mbah Duro, artinya tanah yang tidak sesungguhnya. Bila air surut tanahnya terlihat, tetapi bila air pasang tanahnya tidak nampak. Sebelum berpisah, Kiai Poleng berpesan kepada sang putri jika ia membutuhkan pertolongan, cukup hentakan kaki ke tanah 3 kali maka Kiai Poleng akan datang. Setibanya di tempat baru, tepatnya Gunung Keker, disinilah asal muasal tanah Madura. Sang putri tinggal di bawah pohon pelasa, sejenis pohon yang daunnya halus dan kini mulai langka. Di sana ia melahirkan seorang bayi laki-laki tampan yang diberi nama Raden Segoro. Raden Segoro diyakini sebagai nenek moyang pertama orang Madura. Kiai Poleng menghilang, namun sesekali datang membantu mereka saat dibutuhkan. Saat Raden Segoro berusia 2 tahun, ia sering bermain di tepi pantai. Suatu hari muncul 2 ekor ular raksasa dari laut. Ia lari ketakutan dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Ibunya memanggil Kiai Poleng yang kemudian membawa Raden Segoro ke pantai. Saat 2 ular itu kembali muncul, Kiai Poleng menyuruh Raden Segoro menangkap dan membantingnya ke tanah. Awalnya Raden Segoro takut, tetapi setelah didesak ia pun melakukannya. Ajaibnya, 2 ular tersebut berubah menjadi 2 buah tombak pusaka, yaitu pusaka Kiai Sinenggoro dan pusaka Kiai Alukoro. Kiai Poleng menyarankan agar Kiai Alugoro disimpan di rumah, sementara Kiai Nenggoro dibawa ketika hendak bepergian atau berperang. Ketika Raden Segoro berumur 7 tahun, ia dan ibunya pindah ke sebuah daerah bernama Nepah yang kini berada di Desa Batio, Kecamatan Banyuates, Sampang. Nama Nepah berasal dari pohon nepah, pohon sejenis kelapa yang daunnya dapat dijadikan atap rumah. Sementara itu, kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin Sang Hyang Tunggal berkali-kali diserang oleh tentara dari negeri Cina. Rakyat hampir habis terbunuh. Dalam keputusasaan, sang raja bermimpi bertemu orang tua bijak yang menyuruhnya meminta pertolongan kepada seorang pemuda sakti di Pulau Maduoro bernama Raden Segoro. Raja pun memutuskan prajurit untuk menjemput Raden Segoro. Namun saat mereka hendak membawanya secara paksa,
Mereka semua lumpuh dan angin besar hampir menenggelamkan perahu-perahu mereka. Akhirnya mereka memohon dengan hormat. Kyai Poleng pun datang. Dan setelah berdiskusi dengan Ibu Raden Segoro, ia mengizinkan anak itu ikut membantu. Mereka berangkat membawa tombak Kyai Nenggoro dan dalam pertempuran Raden Segoro menunjukkan kesaktian luar biasa. Dengan bantuan tombaknya, musuh pun panik dan melarikan diri. Raja sangat berterima kasih dan mengadakan pesta besar. Ia ingin menjadikan Raden Segoro sebagai menantunya. Saat ditanya siapa ayahnya, Raden Segoro mengatakan bahwa ia akan menanyakan hal itu pada ibunya. Setelah pulang ke Nepah dan menanyakan hal itu, ibunya hanya menjawab bahwa ayahnya adalah si rembulan. Saat itu juga rumah dan ibunya lenyap, berubah menjadi cahaya. Mungkin di akhir-akhir kisah ya, Raden Segoro kemudian menikah dengan Nyai, mungkin kisahnya entah Nyai Roro Kidul atau apa ya guys ya. Bertahun-tahun kemudian dua tombak pusaka peninggalannya ya, Kyai Nenggoro dan Kyai Alukuro ya diberikan kepada Pangeran Demang Pelakaran atau Kyai Demung ya dari desa Pelakaran yang kelak menjadi Bupati Arosbaya. Hingga kini tombak tersebut dipercaya sebagai pusaka yang diwariskan di wilayah Bangkalan dan dijaga oleh para keturunan kepercayaan Kyai Poleng ya, mendampingi Pangeran Pelakaran dan keturunannya. Halo, bagi kalian yang ingin dibuatkan sesuai dengan kisah pengalaman pribadi kalian ya, kisah horor asmara ya, kirim via email atau chat DM atau chat akun sosial media Mami ya. Yuk sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di ujung timur pulau karam, memabur langit pisu angin pun diam. Tersimpan kisah berbalut asap, antara nyata atau cuma harap. Langkah kaki di tanah merah, menyusuri hutan penuh sejarah. Desir daun bisikan nama Syarifah sunyi penjaga sukma. Madura, pulau berkabut, di balik senyum rahasia tertutup. Cerita gaib, darah bangsawan, dari keraton ke dunia bayangan. Ada kamar di ujung desa, tak sembarang orang bisa melangkah. Kubur tua berbalut doa, air matanya jadi berkah. Kiai tidur tak pernah mati, desa diam ruhnya mengaji. Bunga melati dan dupa harum menyambut tamu yang datang diam-diam. Oh keramat, tanah bersumpah, langkah salah bisa musnah. Doa menyatu dalam angin malam, Madura tak hanya diam tapi dalam. Oh ada nyaring dari laut selatan. Kuda berlari di alam tak kelihatan. Perempuan menangis di bawah bulan, menanti kekasih dari kerajaan. Madura, pulau berkabut, di balik senyum rahasia tertutup. Cerita gaib, darah bangsawan, dari keraton ke dunia bayangan. Ada kamar di ujung desa, tak sembarang orang bisa melangkah. Cerita gaib, darah bangsawan, dari keraton ke dunia bayangan. Ada kamar di ujung desa, tak sembarang orang bisa melangkah. Kubur tua berbalut doa, air matanya jadi